Jangan lupa kita punya sejarah yang namanya difungsi dulu. Ketika zaman Orde Baru difungsi, di mana orang-orang yang tidak ikut pemilihan tiba-tiba menjabat jadi anggota dewan. Nah, sama juga seperti ini, di mana tiba-tiba ada orang bisa masuk sebagai dirjen di kementerian, dirjen di, kepala lembaga dan sebagainya, tanpa kemudian ada proses seleksi. Sebagaimana kita sipil ketika ingin menduduki jabatan itu, kita harus melewati sekian banyak seleksi kompetensi. Tapi kan jadi jenderal juga perlu seleksi dan perlu tahap-tahapan sendiri. Jadi memang sudah ada pengalaman sendiri kan. Nggak ada salahnya juga dia mendapatkan porsi-porsi kayak gitu kan. Betul, tapi untuk penegakan hukum, bukan untuk institusi atau lembaga yang lain. Ya kan? Kalau misalkan nggak bisa, kemudian oh kita kan sudah mengikuti pendidikan, Iya, kita sudah mengikuti A, B, C dan sebagainya. brevet banyak gitu kan. Brevet banyak, tapi apakah itu sesuai dengan yang dibutuhkan di institusi itu? Belum tentu. Nah, makanya di sini kemudian menjadi perdebatan apakah kemudian orang yang sudah menjabat anggota kepolisian tapi bisa menjabat di tempat lain. Jadi konflik interest. Saya coba ingatkan. Dulu pernah ada kasus cicak buaya, ingat? Iya. Oke, di mana kemudian kasusnya melibatkan petinggi di kepolisian. Oke, sementara ada orang polisi menjabat di petinggi KPK. Pertanyaannya, anggota polisi yang sudah tidak bertugas di Polri tapi dia masih anggota polisi, dia kemudian bertugas di KPK, dia akan mengikuti siapa? Apakah mengikuti pimpinan KPK atau mengikuti pimpinan Polri? Ada kepentingan. Nah, disitulah yang namanya conflict of interest. Jadi ketika ada kemudian penegakan hukum seperti dilakukan KPK, ternyata tersangkanya adalah petinggi Polri, dia akan bingung. Saya bagaimanapun masih anggota polisi. Kenapa? Selesai saya tugas di KPK, saya akan kembali ke polisian. Artinya kemudian karir saya akan terancam ketika kembali di sana. Nah, itu yang menjadi masalah. Makanya kemudian ini harus menjadi semangat bersama. Semangatnya adalah bagaimana institusi Polri ini menjadi lembaga penegakan hukum yang kredibel, netral, dan juga tidak memiliki konflik of interest.